Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi kelas 15A akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Aulia Firmayanti dari TK Kosgoro 1 sebagai observer. Saya Ar-Rahman Yusuf Hadi Nur Wahid sebagai coach dari SDN 1 Kepundungan. Saya Eni Anita dari SMA N Srono sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Aulia. Di sini kita sebagai pendidik perlu sekali ya melakukan coaching untuk menjalankan supervisi yang ada di lembaga kita sehingga kita dapat apa yang menuntun dan mendidik anak-anak sesuai dengan tugas alam dan tugas zaman. Kira-kira pada kegiatan coaching kali ini apa rubrik penilaian yang akan dilakukan Pak Yusuf dalam kegiatan coaching nanti? Untuk rubrik penilaian pada proses coaching ini saya melakukan dengan proses alur kita yang berlian, dimana T-nya nanti adalah tujuan, kemudian I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, kemudian T-nya adalah tanggung jawab. Jadi akan menggunakan alur kita ya Pak ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang dikembangkan dalam proses nanti? Kompetensi untuk yang kami kembangkan adalah yang pertama membuat pertanyaan berbobot ya. Dari membuat pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menggunakan kata kunci, dan ini sangat perlu digunakan pada proses coaching ini. Ada tiga yang dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan menggunakan kata kunci untuk menentukan tujuan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana kompetensi yang secara spesifik ingin diterapkan? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan kata kunci ya. Menggunakan kata kunci, kemudian kata kunci ini nanti untuk menentukan pertanyaan berbobot pada proses coaching nanti. Jadi kata kunci pegang untuk menentukan proses berbobot ini. Jadi kata kuncinya dulu ya Pak ya yang harus ditentukan ya. Kira-kira terus apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya inginkan adalah menggunakan kata kunci tadi untuk menentukan pertanyaan berbobot sehingga tujuan dari proses coaching tadi bisa terlaksana dengan baik. Jadi untuk menggunakan kata kunci untuk menggali potensi yang ada pada dalam diri ya, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Bapak sudah cukup jelas sekali kegiatan coaching yang akan dilakukan Bapak. Kali ini saya persilakan Pak Yusuf untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, kabarnya baik Bu Eni? Alhamdulillah baik. Bu Eni, mungkin pada pertemuan kali ini Bu Eni agak sedikit galau risau gitu ya, lemah lesu, akan puasa besok. Semoga tetap semangat Bu Eni ya. Semangat terus. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni, ada permasalahan apa ini Bu Eni? Ini Pak, besok kan sudah puasa. Sementara ini tadi dapat telepon dari pihak DRK Kabupaten bahwa proses visitasi adiwiyata tingkat provinsi itu akan segera dilaksanakan pada bulan puasa ini. Ada proses visitasi dari DRK adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian gini Bu Eni, tujuan apa rencana pada pertemuan ini adalah untuk tadi itu kan mau ada visitasi. Makanya saya belum berat gimana antara kenyataan itu sesuai dengan dokumen yang kami unggah. Dokumen yang kami unggah mengusulkan diri sebagai sekolah adiwiyata provinsi. Jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menentukan proses adiwiyata tadi, menyesuaikan adiwiyata pada
ada dokumentasi juga tidak sesuai dengan apa namanya keadaan sekolah kita. Belum sesuai gitu. Bukan belum sesuai, gimana ya, menyesuaikan. Ada kan beberapa unggahan yang kita unggah seperti apa, kebersihan, terus ongkos biopori apa itu kan harus diupdate ulang. Gitu. Makanya kita jadi kalau waduh kalau visitasinya waktu bulan puasa, gimana ini nanti habis timnya itu solid bisa semua. Nanti kebanyakan kan ada beberapa guru, SMA ya, ada beberapa guru yang jamnya ada yang jam efektif kan pada saat jam tidak efektif ya, jam sekolahnya masuknya akan dikurangi jamnya gitu ya kalau tidak jam sekolah kan full ya, mulai jam 6.30 setengah 7 itu sampai jam 15. Nah sedangkan ketika waktu puasa ini jam 8 mulainya jam 8, terus ada waktu istirahat sendiri, kalau siang sudah loyo. Terus ya memang kurangnya agak dikurangi ya sebenarnya ya. Jadi ukuran keberhasilan pada pertemuan kali ini, kalau pertemuan kucing seperti ini, proses adiwiyata tersebut, ukuran keberhasilannya dari proses tersebut bagaimana? Penyesuaian antara dokumen yang ada dengan keadaan sekolah kita. Jadi misalnya ketika saya mengunggah biopori itu kita punya 50, nah sudah ada enggak 50 gitu. Memang kita menyampaikannya 50, tapi memang yang ada itu baru 40, kan kurang 10. Kurang 10 itu kita harus menyesuaikan, jadi harus kita buat biopori lagi, kita adakan dulu lagi. Memang standarnya harus 50 juga? Bukan ada standarnya seperti itu, tapi kita memang sudah mengajukan bahwa kita itu punya 50 gitu. Kan sekolah kita luas sih Pak, dengan lokasi yang seperti ini, maka agar penyerapan airnya itu bagus, itu dikasih biopori yang bisa dijelaskan untuk biopori itu bagaimana? Biopori itu biasanya dipakai paralon gitu ya, paralon atau potong 30 cm, sekitar 30 cm itu di lubang gitu Pak. Itu ditaruh di mana? Ditaruh di tanah. Tujuannya untuk menyerap air yang ada masuk ke dalam tanah gitu ya. Kesempatan apa sih yang Ibu miliki sekarang untuk meningkatkan kesempatannya? Saya harus mulai detik ini juga saya harus action ya, harus action bersama. Ini kan libur gitu Pak. Libur ini pun tetap harus action, yaitu dengan koordinasi dengan penjaga sekolah, dengan tukang sampah yang ada di sini kan tiap hari meskipun tidak ada aktivitas sekolah, tapi kan ada kegiatan juga di sekolah, sehingga ada penambangan sampah, itu tetap harus didokumentasikan dengan iya. Jadi setiap hari harus dicek pencatatan. Misalnya bioporinya bukan kondisi tanaman, kondisi sampah, ada nggak sampah plastik hari ini, bioporinya macet atau tidak gitu kan? Ya bisa berjalan dengan baik apa enggak gitu. Jadi semuanya biasa kan, jadi nggak ujuk-ujuk kok kan ya, harus ada budaya positif, memang harus budaya buang sampah, budaya apa namanya itu kebersihan, budaya itu harus membudaya terus sehingga adiwiyata ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan pada saat ada visitasi aja dilaksanakan. Tidak bisa seperti itu, karena nanti akan kelihatan lagi cetas masih baru. Kondisi adiwiyata sekarang yang dengan bersama dengan tim gitu ya, ini berbeda tim kondisinya ya kami sudah berjalan proses itu, tapi terjeda ketika sekolah banyak kegiatan kan. Kemarin itu kita ada UHB, setelah UHB ada Jis Natalis, pesta itu juga selama seminggu.
full kita adakan kita mungkin sehingga itu agak terkendala. Padahal kan di setiap momen itu harus disisipi juga dilihat, tapi kadang proses administrasinya iya, ada proses dokumentasinya nggak? Iya, itu harus ada dan kadang lupa di dokumen. Maksudnya gini, ketika ada 3R gitu ya, reuse, reduce, recycle, itu lupa kita pada prosesnya itu lupa di dokumen. Padahal buktinya itu sudah ada, buktinya seperti ini. Ketika anak-anak ini dari tutup botol ya? Tutup botol itu banyak Pak, ini seperti ini anak-anak yang minuti di sampah-sampah itu botol air mineral ya? Iya, air mineral yang ini aqua itu. Jadi kadang itu kan buktinya ada dan memang anak-anak lakukan, tapi kita lupa mendokumen begitu Pak. Itu kelemahan kita itu kadang pada saat proses membuat. Iya, memungut kemudian membuat memungut sampah apa itu juga harus didokumen. Dan kita itu kadang ya wes sesi gua ada apa-apanya ya wes ngampusnya kok di foto-foto barang sampai saya itu sampai terkenal, jadi terkenal tukang foto kata anak-anak. Jadi harus didokumentasikan mulai dari pemungutan sampah, kemudian prosesnya seperti tadi sampai harus selesai harus sebagai bukti fisik untuk edukasi tersebut. Kekuatan apa sih yang dimiliki dari dengan semua sama Yatim gitu ya, untuk mencapai tujuan tersebut juga? Kekuatan kami adalah kekompakan. Kompak ya? Kompak. Harus kompak. Harus kompak. Kalau tidak kompak nggak mungkin terwujud. Terutama dukungan dari kepala sekolah dan komite. Terus ada kolaborasi ya? Karena komite itu kan yang memberi bantuan dana juga Pak. Kalau kita ke pemerintah itu kayaknya 100 tidak bisa 100%. Dananya bisa sekali dan tidak ada bantuan dari kekuatan sekolah. Peluang apa sih yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini? Kegiatan aktivitas saya, peluangnya kita nanti bisa menerapkan budaya positif ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, terus bisa merecycle sampah-sampah yang ada itu, terus meredusnya, jadi banyak sekali manfaat. Untuk dalam proses pembelajaran bisa nggak? Ya, itu include di proses pembelajaran harus kita kan sosialisasi kepada semua dewan guru ya tenaga pendidikan juga dan semuanya itu dalam proses pembelajaran seperti fisika gitu ya. Ada di situ materi pemanasan global. Nah itu masuk ya. Masuk di situ. Ya buang sampah nanti akan meningkatkan pemanasan global kalau dilanjutkan. Jadi masuk ke semua fisika, matematika, biologi, sosiologi. Kadang kan ini biologi gitu kan. Itu kan tidak hanya biologi saja, agama juga masuk. Iya, termasuk kan di materi mencintai lingkungan kan ada dari itu. Itu bisa disisipkan di semua mata pelajaran. Jadi ikut masuk ke dalam mata pelajaran ya. Hambatan apa sih atau gangguan yang menghalangi dengan untuk mencapai tujuan? Hambatannya banyak Bu. Kalau paling tidak beberapa adalah hambatannya seperti ini Pak. Ketika kita menyusun tim itu kan ada koordinator, ada anggota. Koordinator ini sudah baik ya, tapi anggotanya ini kadang-kadang pokoknya pasrah koordinator nggak mau tahu gitu Pak. Dan itu yang beberapa guru banyak. Ya enggak sih, hanya beberapa. Tapi ya kadang merepotkan juga mereka ini gitu. Padahal ini untuk tujuan sekolah ya? Sekolah ya, bukan tujuan kepala sekolah, bukan tujuan kepala sekolah saja gitu. Kan semuanya ada sekolah kita baik. Misalnya satu contoh sekolah Adiwiyata gitu ya, provinsi gitu keren ya. Solusinya dari hambatan tersebut gitu. Ya solusinya ya kita harus bicara dari mata-mata ya. Terus kita lakukan juga, kita koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana tim ini solid. Itu tidak hanya saya sendiri yang ngomong dengan anggota-anggota yang seperti itu tadi,
semuanya. Pihak komite juga nanti diundang, pihak DLH juga akan diundang, karena semua stakeholder bahkan masyarakat di sekitar pun dan wali murid itu harus berkontribusi. Jadi kalau misalnya menciptakan suatu apa ya, suatu peluang solusi dari permasalahan ini, semuanya harus kompak Ya, menciptakan suatu kolaborasi yang mewujudkan itu tadi agar dokumen yang sudah dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada itu tadi. dan di-upload di media sosial benar? Iya, wajib. Wajib ya? Wajib juga. Jadi kegiatan Adiwiyata itu harus juga ada di medsos ini, bahwa sekolah kita hari sampah atau hari apa juga melakukan aksi. Tapi ya, ada apa yang sudah di medsosnya Di medsosnya SMA Sarawak ada Facebook, ada Instagram itu ya, ada juga apa YouTube ada. Jadi dan itu dikaitkan dengan hashtagnya, ya hashtagnya harus ada DLH gitu. Oh gitu, ada biasa. Jadi pengenalannya bukan hanya dari pengenalan dari mulut ke mulut, tapi lewat media sosial, karena ini semua bisa mencakup seluruh masyarakat kayak gitu ya. Nah, rencana apa untuk meningkatkan kebersihan meningkatkan Adiwiyata itu? Rencana kami ya, kalau rencana saya itu nanti akan mensolidkan tadi, kami semuanya harus solid untuk mencapai tujuan kami, yaitu terwujudnya sekolah SMA Eksono menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Semoga depannya menjadi sekolah Adiwiyata nasional gitu ya. Amin. Dan provinsi dulu, mandiri ya. Provinsi kan kabupaten dulu, kabupaten, provinsi, terus ada lagi apa ya? Oh gitu, biasa tidak ada. Nah, prioritas yang diutamakan nih dalam Adiwiyata itu apa? Prioritas kami adalah itu tadi, yaitu menyesuaikan antara dokumen. Jadi itu kan kayak tadi video Polri 50, terus yang ada minimal 50. Kalau lebih itu tidak masalah. Itu sudah dicetak di Mading sebagai sekolah sudah dicetak kita gitu. Mading kelas itu. Ya itu harus ada juga. Jadi ada tambahan juga. Ya. Terima kasih Pak. Untuk recycle-nya juga akan kami dokumentasikan lagi kan tadi. Jadi sudah jadi semuanya itu ada kayak gini, kayak seperti ini. Tapi ya itu tadi, jadi kelemahan kita ini dari sedotan Kak, sedotan yang ya kan di sampah-sampah itu daripada berarti bungkus kopi ya. Dan banyak sekali Pak ini. Iya, dari kertas-kertas bekas anak-anak apa? Yang habis dipakai itu. Sebetulnya kami itu sudah melakukan semuanya, ya semuanya, tapi ya lemah di dokumentasi tadi, lemah di dokumen itu yang. Dan harus diupload di medsos tadi juga, itu lemahnya dokumentasi terbatas atau medsos. Nah, untuk meningkatkan Adiwiyata tadi, strateginya seperti apa nanti? Strateginya bahwa kami harus selalu mengingatkan bahwa kita itu sekolah Adiwiyata. Kadang-kadang kita lupa di bahwa sekolah kita mengingatkan terus menerus. Kita waktu pembinaan upacara, ketika di pelajaran sekolah, jadi semua guru-guru itu harus mengingatkan anak-anak dan bisa memberi contoh memberi contoh. Terus kompak juga, kolaborasi antara semua dewan guru, kepala sekolah, komite, dan juga wali murid. Harus kompak menjaga supaya SMA 1 Surabaya menjadi sekolah Adiwiyata gitu. Nah, berapa sih jangka waktu untuk menikah dan apa? Ini kedepannya kan, karena pada bulan puasa takutnya ada visitasi. Memang visitasinya bulan puasa ini, jadi mulai hari ini juga. Mulai hari ini juga nanti kami koordinasikan. Hari libur tetap tahap saja. Hari libur tetap harus jalan. Ukuran keberhasilan secara aksi ini Bu,
ukuran keberhasilannya untuk apa proses Adiwiyata ini untuk levelnya betul. Untuk levelnya ini sudah 8. Sudah 8 ya. 8 alhamdulillah kalau kebersihan insya Allah ya bersih ya hanya saja perlu penambahan sampah-sampah terus kunjungan tadi. Sampah-sampah itu sudah ada, cuma ada beberapa kan yang rusak itu antara sampah organik, anorganik itu nambah, dan juga komposnya, pengolahan kompos kita yang sudah punya tapi sudah rusak dan sudah lama itu. Jadi ada sampah sendiri ya, misalkan sama ya, itu. Nah, sudah kan nanti untuk kompos itu. Jadi sudah ditentukan yang ini organik sampahnya, sesuai dengan warnanya biasanya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara ibu mengantisipasi adanya gangguan, misalnya adanya suatu hambatan? Ketika ada hambatan, ya kita harus pantang menyerah ya, harus pantang menyerah. Jalan terus apapun itu karena kita memang sudah bertekad untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah Adiwiyata. Jadi apapun hambatannya kita harus maju terus pantang mundur gitu Pak. Mundur. Komitmen ibu untuk aksi Adiwiyata ini komitmennya? Komitmen saya harus terus menjaga dan berkolaborasi dengan seluruh tim saya dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga semua stakeholder yang ada, bahwa kami akan terus menjalankan Adiwiyata ini dan memberi contoh kepada anak didik agar Adiwiyata ini tetap terwujud, bisa terwujud. Siapa saja sih Bu yang dapat membantu di dalam proses Adiwiyata ini? Yang membantu semuanya Pak, semua ya, tidak hanya kepala sekolah, komite, wali murid, wali guru, tapi juga dari pihak PLH, dari pihak kecamatan, Pemerintah ya. Iya, semuanya, semua terlibat. Karena aksinya itu tidak hanya di sekolah kita, tapi juga alumni itu. Iya, bisa. Jadi kita itu aksinya tidak untuk sekolah, tapi juga harus bermanfaat untuk lingkungan. Lingkungan juga ya. Cuma sebuah kebanggaan mungkin kalau misalkan saya alumni SMA Sarono gitu, ikut terjun ke situ ya? Boleh, sangat. Reuni dari SMA Sarono. Ya, melakukan aksi juga gitu. Misalnya aksinya buang sampah atau membersihkan sampah yang ada di Pantai Bongo atau Pantai Palu Sungai, di luar itu bukan hanya di luar sekolah, bukan hanya untuk wilayah sekolah, lingkungan sekolah, tapi juga di luar sebagai aksi global. Aksi global, jadi bukan hanya di luar sekolah saja. Iya, jadi harus di luar. Aksi nyatanya dari SMA itu di luar juga boleh. Wajib Pak, bukan boleh, tapi hukumannya wajib. Jadi ada outing kelas gitu ya. Dan memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, jadi tidak hanya lingkup sekolah, tapi juga sama proses apa namanya dari pemerintah dengan Perikanan Banyuwangi ada kebersihan nih, tentang kebersihan, jadi harus input ya sama proses itu ya. Dan harus didokumentasikan, itu tadi kita kan lemah di dokumen itu tadi. Alhamdulillah ya sudah. Mulai hari ini jadi harus melakukan action, tidak hanya jenengan saja, tapi teman-teman dulu paling tidak wali kelas gitu kan, kemudian di hashtag di Instagramnya, misalkan di Facebook apa itu dengan hashtag muridnya juga gitu ya. Jadi muridnya misalkan di IG siswanya di hashtag. Jadi kalau Adiwiyata itu betul-betul kelihatan. Ada misalnya 320 siswa hashtag semua kan naik gitu. Jadi nggak harus gimana ya, nggak harus sendiri gitu kan ya. Jadi harus bersama-sama dengan siswa dan muridnya. Terakhir nih Bu, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya gitu. Tindak lanjut kami ke depannya harus lebih solid ya, lebih solid, ini harus solid dan mensosialisasikan ini sering-sering ya di media sosial maupun di lingkungan kita.
Terus lainnya itu dan dokumennya itu harus betul-betul tertata ya sesuai dengan rubrik yang ada. dokumennya, kemudian sawit, kemudian ada lagi, sudah itu aja, nggak ada lagi untuk tindak lanjutnya. Ya harus apa namanya disesuaikan tadi ya, disesuaikan dengan dokumen yang sudah diunggah tadi. Kita nanti akan membandingkan, oh ini sudah dijalankan belum. Nanti kalau misalnya di dokumen itu ada yang belum dijalankan, ya harus kita lakukan gitu. Jadi semuanya harus kompak ya. Harus kompak. Masalah dari siswanya mendokumentasikan sendiri dia. Kayak tadi gurunya tidak betul. Seperti membuat karya-karya seperti ini kan muridnya sendiri yang mendokumen seharusnya. Tapi kadang mereka sudah mendokumen, tapi belum kita dan tanpa kita pun bisa hashtag. iya, seharusnya dengan hashtag tadi ya kadang kita juga lupa menyampaikan harus ada hashtagnya gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya ingat ini tadi. Kedepannya nanti kita sering-sering sharing ini dengan teman-teman yang lain harus menjaga kekompakan kesulitan ini supaya dokumentasi tertata dengan baik. Kita harus menyesuaikan dengan yang ada di kerja menggaungkan lagi supaya ajaran satu terkenal dan dikenal menjadi sekolah afiliasi dan provinsi. Terima kasih Bu Eni. Jadinya saya ada solusi. Alhamdulillah, semoga langkah lanjut dengan menjadi SMA Afiliasi tidak provinsi menjadi sukses terwujud. Terima kasih Bu Eni. Sukses terus Bu Eni. Terima kasih. Itu saja diskusi kepada Bu Eni. Mohon maaf apabila ada suatu salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, sudah selesai Pak Yusuf ya Alhamdulillah, proses coachingnya. Alhamdulillah. Saya nanti dari sini menarik sekali kegiatan coaching kali ini. Bicara tentang wah, sudah selesai Pak Yusuf ya Alhamdulillah, proses coachingnya. Saya Alhamdulillah. nanti dari sini menarik sekali kegiatan coaching kali ini. Bicara tentang sekolah Adiwiyata yang ada di SMA 1 Suwono. Berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, bagaimana indikator tercapaiannya selama proses coaching, apakah sudah tercapai atau belum? Setelah proses coaching tadi ya, dan alur-alurnya yang sudah saya kita menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh Kuci. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik karena saya menggunakan alur-alur tadi. Iya Pak, jadi sesuai alur tadi, coach dapat memberikan apa ya, menggali potensi lebih dalam lagi dari Kuci gitu. Yes, sangat menarik sekali. Dan apa Pak hasil dari proses coaching? Kuci sudah dapat ya, sudah dapat menggali potensi-potensi yang ada nih untuk memecahkan masalah dari pertanyaan yang berbobot tadi. Yes. Saya menggunakan pertanyaan berbobot agar Kuci tadi bisa mengutarakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya gitu kan, sehingga tidak ajukan masalah. Iya, jadi dengan pertanyaan berbobot Kuci dapat menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahan yang bisa ditemukan dalam proses dokumentasi tadi, bisa ditemukan ke sosial media tanpa guru turun langsung ke lapangan dan memberikan hashtag tadi ya pada tentang sekolah Adiwiyata. Oke, yang terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan agar kedepannya proses coaching ini bisa berjalan dengan kompetensi yang dikembangkan adalah kompetensi mendengar aktif ya. Saya harus mendengarkan aktif sehingga saya selaku coach dapat fokus pada proses coaching tadi. Ya, jadi sekali ya kata kunci ketika kita melakukan coaching sehingga kita dapat mengembangkan berbagai pertanyaan berbobot sehingga mencapai satu tujuan yang tepat itu Pak ya. Nih, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi melakukan coaching terhadap teman sejawat kita. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.